cuman metaverse-nya tuh cuma bukan metaverse-nya aja, tapi untuk SPW seperti yang Anda katakan tadi. Nah, tapi di sini tuh metaverse itu apa sih? Barangkali yang ada yang belum tahu, pengenalan singkat metaverse aja. Metaverse itu adalah dunia virtual yang ada di internet. Jadi konsepnya seperti game ya. Kita ke dunia kedua, bukan 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 alam kedua, tapi dunia kedua, yakni dunia yang ada di internet, dunia virtual. Nah, di sini yang apabila yang dimaksudkan metaverse untuk SPW adalah apabila kita sudah mengenal Tokopedia, Shopee, dan macam-macam, itu kan juga apa ya, bisa dibilang toko yang ada di internet kan, toko yang ada nggak ada di dunia, nggak ada secara asli, tapi adanya di virtual. Nah, konsep metaverse juga kurang lebih seperti itu. Konsepnya adalah metaverse ini toko yang ada di dunia virtual. Tapi ada tapinya. Kalau Shopee, Tokopedia kan kita cuma bisa ngeklik nih. Nah, kalau di metaverse tuh kita bisa jalan-jalan, bisa kira-kira interaksinya lebih realistis daripada kita pakai Shopee ataupun Tokopedia ya. Nah, contoh sekolah yang udah menerapkan metaverse untuk SPW itu sekolah Al-Wafa. Saya berikan linknya di kolom chat ya, sebentar. Bisa diklik linknya. Sekalian di share screen juga. Oke, cek. Udah kelihatan ya layarnya? Udah kelihatan? Udah, Kak. Oke, makasih. Jadi ini tuh salah satu karya dari sekolah Al-Wafa. Nah, jadi ini tuh salah satu karya dari sekolah SMK Al-Wafa yang dalam berbasis metaverse dalam bentuk SPW. Nah, kita bisa klik salah satu link. Katakanlah saya mau klik yang Al-Wafa SPW Product Expo. Kalau saya klik, nanti tembusnya ke Hub Mozilla. Hub Mozilla tuh nanti isinya ya produk-produk mereka, apa yang mereka tawarkan. Jadi nanti kita bisa jalan-jalan ngeliat-ngeliat produk dari metaverse-nya. Oke, sambil nunggu login. Sambil nunggu loading, maaf. Jadi di sini kan ada banyak ya, selain itu kalau yang untuk SPW-nya sendiri itu hanya yang ini, hanya yang Al-Wafa SPW Product Expo. Al-Wafa sendiri itu juga membuat proyek banyak ya. Di sana ada Universitas Pajajaran, gedung rektoratnya, ada gedung Dinas Pendidikan Jawa Barat, ada juga Al-Wafa Official Lobby 360 Tour, ada juga pameran karya Al-Wafa. Tapi karya untuk karya ini tuh lebih ke karya sekolahnya, seperti karya hasil KS atau karya hasil apa. Karena kita fokus ke SPW, kita bakalan klik yang Al-Wafa SPW Product Expo. Jadi pertama, klik link yang ada di chat, https linktree.ii/metawafa, kita klik, terus nanti ada tampilan seperti ini. Kita klik yang Al-Wafa SPW Product Expo, kita klik bakalan muncul Mozilla Hub seperti ini. Untuk peserta yang laptopnya sekiranya kuat untuk metaverse, bisa silahkan dicoba.
Nah, ini kita sudah masuk ya ke ruangan metaverse-nya. Ya, buat yang mau sudah coba join dan masih loading bisa tunggu. Untuk sekarang bisa perhatikan dulu ya. Pertama, setelah kita masuk ke sini, kita bisa tekan join room di sini ya, join room. Habis itu kita ada ini, kalau mau masuk unmute ya, masuk unmute ya dibiarin, kalau mau masuk ke mute ya dinyalain ini. Terus kita klik enter room. Oh, sebenarnya ada kendala pada metaverse-nya. Oke, jadi di sini kita sudah masuk ruangan metaverse-nya, dan di sini kalau apabila kalian coba masuk ruangannya bakal ada kayak panduan seperti ini. Anda bisa maju lurus ke arah depan. Akan ada Untuk melihat panduan seperti area, ini, panduan bersuara. Kalau ini silahkan. berupa tambahan Anda dari bisa menaiki Alwafanya ya. tangga yang Kalau terdapat yang di seperti ini arah kiri tambahan dan dari kanan Alwafanya. Anda. Jadi Anda berada di area harus desain produk banyak dan di oprek beberapa untuk area, slotnya. sebagai pengunjung, Anda dapat berinteraksi secara virtual Jadi di langsung sini dengan device. salah satu pameran dari Alwafa. Kalau ingin tahu ini buatnya dari mana, buat yang tahu ini buatnya pakai SketchUp ya. Jadi di sini ada SPW Alwafa Wira Praja, Wira Usaha Pelajar Alwafa Juara. Lalu di sini ada seperti banner lah, yang mana kita bisa buka, nanti bakalan tembus ke pendaftaran Alwafa. Di sini kan seperti telah dibuka penerimaan peserta didik baru sampai SMK Alwafa. Kalau kita klik di sini kita bakalan tembus ke link pendaftaran. Di sini kita agak buat daftarkan. Jadi seperti inilah. Ini contoh dari Alwafa. Nah, ini yang akan kita tunjukkan sebenarnya. Ada pameran SPW-nya ya, ada produknya, contoh seperti ini nih. Ada kopi apa? Oh, ada kopi Lembah Cimanong. Lalu apabila kita di sini kan ada gambar nih ya, ada gambar, lalu gambar seperti template atau gambar poster, yang mana kalau kita klik nanti kita tembus ke link itunya, tembus ke link produknya. Ini juga yang sini juga seperti ini, bisa diklik nanti tembus ke link itunya. Nah, jadi untuk metaverse untuk SPW ini untuk apa? Pertamanya tuh untuk sebenarnya salah satu bagian dari promosi aja sih ya. Jadi kan kita bisa melakukan promosi di mana aja, di Instagram, di sosial media secara langsung. Nah, ini juga
salah satu metode promosi yang lain. Kalau di sini kan bedanya di Metaverse tuh kita bisa nambahin tambahan sesuatu hal lah ya. Kayak misal katakanlah nih produknya, kalau ini kan produknya kan social media optimizer, kurang abstrak nih ya. Kalau contohnya produknya kayak gini nih, kopi luwak asli, kita bisa ngasih aset 3D kopinya, kayak misal ngasih gelas, nunjukin gambar kopinya, barangkali ada kan orang yang cuma ngeliat dari kopi, mungkin waduh ini enak mau beli, ada juga yang gitu. Kalau di Metaverse seperti itu. Nah, dan yang terpenting juga tautin ada berikan tautan atau gambar yang menuju ke link produk Anda. Kalau kalau nggak ada tembusan ke produk Anda, ya gimana customer mau belinya kan? Dan di sini juga di balik sini juga ada juga yang jualan Spotify gitu premium, ada juga yang jualan uh, yogurt dan es krim. Nah, jadi untuk metaverse untuk SPW itu contohnya seperti ini ya, sebagai bagian dari promosi untuk meningkat salah satu media promosi yang lain yang mungkin lebih untuk para audiens promosi itu lebih paham terkait metaverse-nya, terkait produknya. Untuk mengenal lebih jauh tentang wirausaha melalui program inovasi Wira Praja. Barangkali teman-teman juga mau lihat tempatnya metaverse dari Almova-nya, bisa ngeklik link yang tadi ya. Klik yang ada, klik. Oh, suaranya kecil. Baik. Cek. Oke. Untuk apabila ingin mencoba juga masuk ke ruangan metaverse ini, bisa klik ke link yang tadi, bisa klik ke link yang Linktree tadi, Linktree/MetaWafa. Terus klik yang Alwafa SPW Product Expo. Lalu nanti tunggu sampai loadingnya selesai. Setelah itu klik Join Room. Inovasi yang mendorong pada peningkatan minat wirausaha para siswa-siswi di lingkungan. Jadi untuk pameran dari ruang metaverse SPW seperti itu, untuk sekarang apakah ada pertanyaan terkait ini? Terima kasih atas pembicaranya Kak Rizky karena materi yang telah disampaikan. Saat ini kita jadi lebih mengerti tentang pameran di Metaverse itu seperti apa. Nah, sekarang bagi peserta yang ingin bertanya dipersilakan langsung saja open mic atau bisa di kolom chat. Untuk tambahan saja, apabila misal kita berikan tambahan materi berupa gimana sih caranya buat yang kayak gitu di metaverse tuh, ada yang mau, barangkali ada yang ingin mengetahui gimana sih cara membuatnya metaverse kayak Alpha gitu. Apabila ada yang ingin tahu, bisa
tuliskan di kolom chat. Izin bertanya, Baik, untuk pengerjaannya sendiri, kesulitannya biasanya ada di mana sih? Yang paling sulit dalam pengerjaan kayak tadi, Metaverse Alwafa? oh baik. Jadi biasanya kalau kebanyakan tuh sulitnya itu di bagian device sama internet aja. Mungkin untuk desain, untuk hal apa itu pasti mudah lah ya. Karena kalau masalah desain kita bisa cari aja desain di Canva, desain template apa ya katakanlah thumbnail untuk produk kita bisa aja cari di Canva, ataupun kita bisa juga cari gimana sih desain apa kalau produk kan ya tinggal punya atau nggak punya kan kalau soal keseluruhan produk. Jadi kebanyakan tuh waktu di metaverse-nya aslinya. Waktu bagian mau nyambungin atau waktu bagian device-nya seperti itu. Apakah sudah jelas atau membantu? Boleh tanya lagi? Baik, silahkan. Kalau misalnya pengerjaannya tuh mungkin yang belum pernah nyoba bikin itu bisa bikin nggak atau harus yang punya skill tertentu kayak misalnya harus punya skill IT atau gimana atau orang yang belum pernah nyoba juga bisa bikin. Oh, jadi uh, apakah orang baru bisa langsung buat nggak gitu ya? Iya. Jadi kalau seperti itu bisa sih ya, karena bisa banget karena untuk penggunaan metaverse-nya tadi buatnya tuh cuman tempel aja kayak misal upload terus dimasukin ke situ, upload masukin gitu. Jadi seperti kita buat desain biasalah, kalau kita buat desain thumbnail atau desain template untuk gambar promosi, poster promosi, kita kan kalau pakai Canva kan cuman tempel kasih teks kasih tulisan seperti itu. Nah, kurang lebih juga seperti untuk metaverse. Oh, jadi bisa ya. Oke. Baik, terima kasih ya. Oh, ini izin Sama-sama. bertanya. Baik, silahkan. Nggih, saya Bu Kasmi dari Boyolali 1. Saya tertarik sekali dengan materi metaverse, tapi mungkin karena kita masalah IT kurang menguasai, jadi agak sulit mengikuti. Pertanyaan saya, sejauh manakah pengaruh metaverse ini terhadap omset penjualan atau terhadap perkembangan usaha nanti? Gitu. Terima kasih. Baik, izin menjawab ya. Untuk metaverse sendiri ini kalau dibilang mempengaruhi atau tidak, karena bisa dikatakan metaverse kan ya promosi ya, dan salah satu cara untuk meningkatkan omset atau meningkatkan penjualan itu ya dari promosi, dari orang tahu, orang beli, kita dapat untung. Nah, gimana sih caranya orang tahu? Nah, dari promosi kan caranya. Nah, itu metaverse itu salah satu dari banyaknya cara promosi. Tapi ada tapinya. Untuk metaverse sendiri ini belum dikenal banyak di Indonesia. Jadi karena kita targetnya kan nggak cuma kalau misal katakanlah Ibu masih ingin itu produknya tuh hanya sekedar Indonesia aja ya, misal karena ya produknya tuh kayak jaket atau apa yang masih ragu untuk mengirimkan di luar negeri, entah karena biaya ongkir, entah karena misalnya itu apa. Tapi untuk metaverse sendiri ini kan di Indonesia jarang populer ya, jarang sekali atau bisa dikatakan ilmu baru. Sedangkan Iya, di luar betul. negeri itu sudah maju sekali. Jadi metaverse ini tuh untuk buat yang berani aja untuk step up ke luar negeri untuk karena untuk udah berjualan nggak cuma lokal, udah nggak domestik tapi udah internasional. Jadi penggunaan metaverse ini
langkah pertama untuk melakukan promosi ke luar negeri. Seperti itu, Ibu. Iya, berarti ini untuk produk yang mungkin secara kualitas bisa dipertaruhkan ya. Untuk mungkin selain makanan itu mungkin lebih cocok ya. Terus kalau untuk makanan itu kan nanti itu mesti ada izin ya kalau untuk dibawa ke luar negeri. Izin yang melekat misalnya Badan POM atau NKV atau halal dan lain-lain. Itu nanti kira-kira juga berpengaruh enggak ya? Maksud saya gini, misalkan ada permintaan dari luar negeri, itu kalau kita belum ada izin, otomatis nanti ya bisa tersendat ngaten ya, begitu. Ya, tentunya Bu. Kalau izin kan itu pasti harus duluan diurus dulu sebelum promosinya. Jadi kalau misal masalah halal, masalah nomor ke pendaftaran, nomor apa, bahkan juga di sini kan di Teknoprener juga ada pernah materi NIB. Nah, kalau mau berwirausaha, kita harus ngurus soal izinnya dulu. Jadi promosinya untuk metaverse ini hanya lebih ke bagian promosi aja. Jadi untuk izin, apabila ada niatan mungkin harus bergelut di sisi perizinan dulu. Untuk promosi beda lagi ceritanya. Oh iya ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Oke, saya kembalikan ke Anifa ya. Baik, terima kasih Rizky. Mungkin bisa dipraktikkan sekalian bagaimana caranya memasukkan link di Metaverse seperti itu. Bentar, izin share screen. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat layarnya? Sudah. Oke, jadi pertama-tama silahkan masuk ke link yang saya kirimkan di chat itu ya, hubs.mozilla.com/smoke. Nah, di sini karena saya mulai dari awal aja yang belum login. Posisinya tuh di sini belum login ya saya ya. Jadi di sini kalau kita cek di kanan atas tuh ada tulisan login. Kita klik dulu loginnya. Terus kita masukkan email. Ya, ketikkan emailnya ya. Setelah kita ngetikin email, kita klik tombol ini nih, send magic link. Nah, kalau udah kita cek email kita. Kalau kita ngecek email kita kalau kita udah masukin email kita dengan benar, habis itu klik send magic link. Kalau kita cek email kita tuh harusnya ada nih, ada tulisan Hubs by Mozilla di sini. Nah, kita klik. Di sini ada link hubs.mozilla.com bla 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 ini, kita klik. Terus kalau udah, ini bakalan muncul sedikit tadi ya, ada verificating sampai selesai, sampai verification complete ini, kita bisa balik ke tab tadi yang Spoke by Mozilla. Nah, kalau udah di sini kita bakalan langsung ke ini ya, bagian ini ya, ada project. Di sini kalau yang baru, kalau yang belum kenal Metaverse, berarti kan belum pernah buat project sama sekali kan ya. Dan di sini karena saya sudah pernah buat project 1, jadinya ada nih tulisan project tes.
Nah, karena di sini saya belum buat project, saya klik new project. Nah, di sini bagusnya Mozilla Hubs ya. Di sini tuh disediain ada macam-macam. Ada bangunan yang udah dibuat dari sananya. Jadi pada satu sisi tuh kita nggak terlalu harus buat dari awal. Bisa kita nggak harus buat dari awal, tapi kalau mau buat dari awal silahkan ya. Kalau mau buat dari awal tuh new empty project. Tapi karena kita maunya langsung nih ya, langsung buat pameran SPW di Metaverse, kita bisa pilih, kita cuma pengen masukin link doang, nggak cuma langsung mamerin produk, nggak mau repot-repot buat orangnya, kita bisa pilih aja satu. Katakanlah yang aku mau pilih yang Hubs Modular Art Gallery ini, kita klik aja. Jadi untuk awal-awal bakalan ada downloading project. Ya, dan ini prosesnya agak lama. Lama sih, bukan agak lama. Kita tunggu sampai itunya selesai. Kalau udah, kita nanti bakalan tulisan loading project-nya hilang, kita bakalan di sini. Nah, di sini kan kita bisa bilang tuh ini kayak kita ngedit dunia virtual. Kalau misal barangkali ada yang kurang tahu kontrolnya, mudah kok. Kalau kita klik kiri ditekan, terus digeser-geser, itu kita mengelilingi objek, kayak ngorbit objek ini. Kalau kita klik kanan ditekan, terus tekan tombol W, ditekan tombol W, tekan agak lama, ini bakalan maju. Tapi klik kanannya juga harus tekan juga. Jadi ini klik kanan, W, S, itu untuk kayak jalan lah di Mozilla, terbang lebih tepatnya, kayak terbang di sini ya editornya. Nah, jadi untuk kontrol sepertinya kurang lebih itu aja sih ya. Jadi ada klik kiri, kita bisa orbit, terus klik kanan, kalau klik kanannya kita tekan terus. Kalau kita mouse-nya kita gerakin, nanti kayak ngelihat kanan kiri
Kamu ngelihat ke arah mana aja bisa. Terus kalau WASD itu jalannya W depan maju, A kiri, S ke belakang, D ke kanan. Jadi kayak urutannya WASD kayak panah ya, kayak panah. W itu yang atas, S itu yang bawah, A itu yang kiri, D itu yang kanan. Nah, di sini kita lihat tuh ada banyak hal macam-macam. Jadi kita langsung aja to the point, langsung ke bagian promosinya ya. Kalau kita mau promosi di Hubs, kalau kita mau klik promosi kan otomatis kita harus punya sesuatu yang bisa nyambungin dari Mozilla Hubs ke tempat promosi kita. Katakanlah kita mau promosiin Shopee kita, Tokopedia kita, atau kita bahkan buat web sendiri. Nah, itu kan otomatis harus bisa nyambungin dari Hubs ke situ kan. Kalau di Spoke sendiri, caranya gini. Caranya kita cari di sini, di bagian Elements. Di sini kan ada macam-macam ya, ada Elements, My Assets, Kit, Rocket, Sketchfab, Ping Image, Ping Videos, Hubs Soundpack, sama Tenor Gifts. Kita klik yang Elements. Kita klik yang Elements, nanti kita bakalan lihat macam-macamnya. Ada grup, ada model, ada ground plane, ada box collider, macam-macam. Nah, kita nggak perlu tahu semuanya buat sekarang, karena kalau tahu semuanya malah pusing. Di sini kita cari yang image ya, yang image image, yang ada kayak logo, gambar, lukisannya secara kelas. Nah, kita klik yang image. Terus ini bakalan ada kayak tadi kotak agak jelas. Terus kalau udah selesai, kalau setelah beberapa saat tuh ada kayak gini nih, ada mungkin kayak logo file rusak. Itu tuh itu gambar yang bakalan kita gunakan. Karena di sini masih kosongan, jadi belum ada apa-apanya. Nah, kalau kita mau kasih suatu gambar, pertama kita klik dulu ya. Kalau tadi kan posisinya kan ini nih. Setelah kita klik image, nanti ininya bakalan ngikuti cursor kita, bakalan ngikuti panah kita. Jadi kalau mau ngelepasin harus diklik kiri dulu, klik kiri. Klik. Nah, kalau udah mau lepasin, kalau udah kita ke My Asset, di bawahnya elemen, setelah ada My Asset, kita klik. Terus kita pencet upload. Ini ya, yang kecil nih, upload tulisan biru. Di sini kita ngupload gambar kita yang mana, lah sesuatu yang apalah. Saya mau upload gambar ini aja, bahan contoh. Nah, ini ya contohnya ya, kayak gini nanti. Nah, sebenarnya kalau sebenarnya lupain soal image tadi, lupain soal elements image, kita bisa langsung aja upload gambar dari komputer kita ya, kayak tadi upload tadi, kita hapus ya. Kalau mau hapus tuh kita klik objeknya, kita klik filenya, terus kita tekan tombol delete di keyboard kita, bakalan ngapus nanti. Nah, jadi karena lupain aja soal yang tadi, soal image elements itu, kita bisa langsung upload gambar dari komputer kita. Upload gambar apa, misal ya, kalau pada kasus ini, untuk kasus FVW, kita upload poster promosi tadi ya. Karena di sini aku nggak ada bahannya, jadi saya upload gambar random. Terus tunggu sampai uploading filenya selesai. Kalau ini tergantung koneksi internet, jadi makin bagus koneksi internetnya, makin cepat uploading filenya.
Kalau udah kita bisa klik tadi salah satu, katakanlah saya mau ngabut yang ini, kita klik ini, terus ini kan gambarnya bakalan ngikutin cursor kita. Kita klik, kita taruh di mana aja di sini lah katakanlah ya. Terus kalau mau kita besarin, ini nih di bagian atas tuh ada ini nih ya, ada gambar panah, ada gambar puter, sama ada gambar garis. Kalau mau besarin, kita klik yang gambar garis, terus kita klik tengah-tengah ini. Tadi kan awalnya kayak gini, berubah jadi gini. Kita tekan yang tengah-tengah, kotak yang tengah-tengah, kubus, maaf. Kita tekan agak lama, terus kita gerakin cursornya ke kanan. Atau menjauh dari kotaknya. Nah, otomatis gambarnya akan jadi besar. Nah, terus nih kok kayaknya agak geser. Kalau mau geser lagi itu kita klik yang ini ya, yang 4 gitu ya. Kalau ini tuh 4, kalau yang 4 tuh buat geser, kalau yang putar tuh buat muter, kalau yang ini tuh buat ngecilin atau ngebesarin ya. Jadi ini ya, untuk kita di kiri atas tuh ada translate, geser, rotate, putar, sama scale, besarin atau ngecilin. Saya geser agak bawah dikit. Ya segini aja lah, nggak apa. Terus habis ini kita kalau udah misal katakanlah gambarnya udah pas kira-kira, kita ke sini nih. Yang bawah ini kan ada link href. Jadi kita sini kan ada ini tuh yang paling besar tuh menu untuk ngecek ruangannya secara langsung. Yang bawah itu file-file yang kita ingin deploy. Yang kanan atas namanya hierarchy. Itu list objek yang ada di metaverse-nya ada. Jadi itu ada skybox, ada directional light, ada floor plan, spawn points, scene preview kamera, layer image, all nodes, dan lain sebagainya. Di sini kita cari yang ada tulisan propertinya nih. Propertiesnya. Terus yang paling bawah kita cari yang ada tulisan link href. Link href ini kita kasih link ya, kalau promosi ya kita kasih link promosi kita. Kalau misal mau promosi IG ya kita kasih link IG-nya dan lain-lain. Katakanlah saya mau saya mau kasih tahu link Shopee. Kita klik Shopee-nya. Yang di atas ini kan ada kayak https://shopee.co.id. Kita seleksi semua, kita ambil, terus kita klik kanan, kita copy, terus kita balik lagi ke editor tadi. Kita ke link href, klik kanan, terus pastein. Jadi kalau mau masukin link yang masukin gambar yang berisi link yang nyambung ke website lain, pertama kita buka websitenya dulu, kita ambil URL-nya atas tuh, yang di atas yang .co.id apa .com. Terus kita balik ke scope, kita cari yang link href tadi kecil ini bagian bawah biasanya. Mungkin perlu scroll dikit ya. Kita cari yang link href, terus kita isi link href yang tadinya kosong jadi ada linknya. Nah, kalau mau nambah gambar lain lagi gimana? Ya tambahin aja. Katakanlah di sini nih. Mau nambahin gambar lain ke link lain. Nah, kalau misalnya kayak gini gambarnya tuh berarti emang kurang pas. Kita geser.
akan besar agak gini jadinya. Terus kita besarin kayak tadi, yang scale kita besarin. Terus kita mau ngasih link lainnya, katakanlah link yang lainnya. Kita masukin juga, kita klik ininya, kita klik URL, kita pilih URL-nya, kita copy, kita pastein ke link href yang ada di bawah ini. Nah, jadi bakalan ada dua gambar yang nyambung ke satu link. Terus kalau kita mau lihat ruangan kita gimana, di kanan atas ini ada tulisan Publish to Hubs. Ya, Publish to Hubs di atas ini. Kita klik. Terus kita kasih nama project-nya apa? Katakanlah project. Terus save project. Nah, kalau dari sini mungkin kita bisa ngeklik aja yang tombolnya warnanya biru ya. Kayak kan ada sebelahnya cancel, ada tombol lain nih, ada cancel dan save and publish. Warnanya biru. Kita tekan aja yang tombol warna biru. Nah, kalau ini udah, ini your attribution, katakanlah kalau nama kita lah, misal institusi kita, nama Rizky. Nanti kita bisa klik save and publish atau tombol biru ya. Nah, kalau dari sini bakal ada exporting scene. Setelah itu kalau udah, kita klik tombol yang biru lagi sekali lagi, publish scene itu tadi. Di sini bakalan muncul uploading scene sekian persen, itu ngupload ya pakai koneksi internet, jadi jaringan internet atau koneksi internet berpengaruh. Oke, nah kalau udah bakalan muncul kayak gini nih ya. Ada view your scene, ada oke. Kalau oke itu kita nggak bakal kemana-mana, langsung balik lagi ke sini. Tapi kalau kita klik view your scene, kita bakalan ke tab baru yang mana nanti keluarnya ini nih. Ada pilihan create a room with the scene, edit in Spoke, sama share on Twitter. Kita cek yang create a room with the scene. Kita klik yang create a room with the scene ya. Nah, karena ini tadi cepet banget. Kalau udah, kita bisa klik join room. Nah, di sini kita bisa ngelihat gambar kita tadi ya. Gambar kita tadi gini. Kita bisa hover atau pakai mouse, bakalan muncul kayak open link. Kalau kita klik, nanti tembusnya yang tadi ke link produk kita yang kita tambahin tadi. Di sini juga kalau kita hover bakalan muncul kayak open link. Kalau kita klik open link, tembusnya link yang kita tambahin tadi. Oke.
Jadi simple sih sebenarnya, cuman masukin gambar sama masukin link. Untuk pemberian gambar seperti itu ya, yang simple, secara simple. Tapi yang rumit sebenarnya itu kan seperti buat template-nya atau buat posternya biar terlihat menarik tuh gimana. Jadi kalau itu bukan di metaverse-nya, kalau itu lebih ke bagian desain grafisnya. Oke, jadi untuk materi metaverse SPW seperti itu saya kembalikan ke Kak Anifa. Baik, terima kasih Kak Rizky. Apakah ada yang ingin bertanya lagi terkait pembuatannya yang sudah dijelaskan oleh Kak Rizky? Anifa, boleh tanya? Iya Pak, dipersilahkan. Oke, selamat siang buat semuanya. Saya ingin tahu perkembangannya aja. Saya cuma ingin lihat perkembangan dari beberapa orang samplingnya aja. Halimah, masih dengar suaraku? Halimah Kaltara? Atau Eros? Banyak nggak ada. Halo Eros, Bandung, atau Halimah, atau Kasmi, Boyolangu. Anifa, rupanya mereka masuk tapi terus kemudian jalan-jalan ke pasar ya? Hadir, Pak. Ya pagi. Hadir nggak? Tapi kira kamu nggak hadir. Gimana perkembangannya anak-anak teman-teman Unpad? Masih libur, Pak. Nggak libur, tapi kan kalau ini kan bisa dari rumah, toh kegiatan ini. Iya, Pak. Sama Ros juga udah diajak, Pak, setiap hari, tapi ya gitu, Pak. Pada nggak join. Oh, mereka udah pulang ke rumah masing-masing atau di Jatinangor? Sudah di Jatinangor, Pak. Tapi ada beberapa yang belum pulang ke Jatinangor gitu, Pak. Masih di rumahnya. Oh, di rumahnya. Tapi ada juga pulang. Kalau Abian atau siapa yang di Cianjur? Abian nggak pulang, Pak, di Jatinangor. Yang belum pulang itu ada Bagus, Adil, sama Rohmat, sama Rahma. Oke. Ros, yang saya cuma coba kamu tolong cek yang di sekolahmu itu. Ini kan yang katanya teknopreneur katanya dengan PKK gitu loh. Lapor ke Pak Wasis atau Pak Hilman, apa siapa? Pak gurumu itu. Seberapa jauh ini bisa dikembangkan di SMK Tanjung Sari gitu. Itu jadi salah satunya. Ya, Bapak, baik. Bahasa Inggrismu gimana? Ros masih ini, Pak, masih belum tuntas tugasnya. Pas kemarin pas mau mengumpulkan sudah ditutup, Pak. Ya, lapor aja untuk dimasukin lagi. Kalau nggak dibuat lagi, tapi pakai channel yang lain karena kita pengen lihat kemampuan kalian gitu dalam bahasa Inggrisnya. Iya, Bapak, baik. Ya, oke. Halimah, dengar suaraku? Iya, Pak. Halimah, kamu di mana? Di kantor atau di asrama? Di asrama, Pak, karena libur. Ya, siapa aja di sana yang ada? Aku lihat cuma kamu aja ya. Oh iya, Pak. Yang lainnya ada di sekitar saya juga, Pak. Ada Agnes sama kamu. Ya, Pak, ada. Oke. Ini yang untuk teknopreneur ini kamu coba diskusi lagi dengan gurumu yang di SMK 2 untuk angkatan yang sekarang gitu ya. Lapor aja seberapa jauh yang angkat kelas 3, kelas 12 itu PKK-nya bisa dikembangkan seperti yang ada di Jawa gitu. Walaupun kamu udah lulus kan,
Tapi kan mereka kita minta untuk mencari seperti kalian itu 10 orang di minggu depan gitu. Kau Halimah, kamu tolong ya cek dengan Pak Sam ya, kepala sekolahmu atau Bu siapa itu untuk yang teknopreneur ini maupun juga yang cari nama siswa-siswa yang akan masuk seperti kalian. Itu aku minta ke Pak Sam kira-kira per sekolah 5 sampai 10. Kalian kan 8